Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 30 November 2024 merupakan pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, begitu banyak karya-karyamu yang ajaib terjadi di sekitar kehidupan kami. Tetapi oleh karena kedegilan kami tak dapat menyaksikannya. Walau demikian, kami tetap berharap dapat menyadari kehadiran-Mu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh karena perkenanan-Mu. Oleh karena itu, bersabdalah ya Bapa, agar kami dimampukan untuk menyadari kehadiran Roh Penolong dan pendamping hidup kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 9 sampai dengan 18. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh
suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Alleluia, 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 alleluia. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Alleluia, 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 Inilah Injil suci menurut Matius, bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
meninggalkan jala untuk menjawab panggilan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, pada pesta Santo Andreas hari ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang perjumpaan Yesus dengan 4 murid pertamanya. Salah satunya adalah Santo Andreas, Rasul. Mari kita mulai dengan melihat apa yang terjadi di tepian Danau Galilea saat perjumpaan itu. Danau Galilea atau disebut Danau Tiberias atau Danau Genesaret adalah pusat kehidupan bagi banyak nelayan di daerah itu. Danau ini kaya akan ikan, menjadi tempat utama bagi banyak nelayan untuk mencari nafkah. Nelayan di sana tidak hanya bekerja keras tetapi juga memahami alam dan teknik menangkap ikan dengan baik, karena itu adalah keahlian yang diwariskan turun-temurun. Di tepi Danau Galilea ini, Yesus memulai perjalanannya untuk membangun komunitas murid-murid yang akan mengubah dunia. Yesus memanggil rasul-rasul pertama dan utama, Simon Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius. Ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Respon Simon dan Andreas tampak cepat dan tanpa keraguan. Namun ini tidak terjadi di dalam ruang hampa. Mereka adalah murid Yohanes Pembaptis, dan dari gurunya itu mereka telah mendengar tentang Yesus. Andreas telah menyampaikan kepada Simon Petrus tentang pengalamannya bertemu Yesus sebelumnya dan kesaksian Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang dihormati tentu memperkuat kepercayaan mereka. Namun, meskipun mereka memiliki dasar pemahaman tentang siapa Yesus, mereka tidak mungkin memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan penjala manusia. Tindakan mereka meninggalkan jala dan pekerjaan menunjukkan kepercayaan yang mendalam kepada Yesus. Ini tentu karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis, guru dan nabi mereka. Dan tentu juga karena Yesus tampil dengan karisma dan kuasa yang besar. Keempat murid pertama ini kemudian menjadi saksi utama dari ajaran, mujizat, kematian, dan kebangkitan Yesus. Mereka belajar langsung darinya, dan pengalaman mereka bersama Yesus mengisi mereka dengan iman yang tak tergoyahkan. Melalui perjalanan mereka bersama Yesus pula, mereka semakin memahami misi ilahi, yaitu untuk menyebarkan kasih dan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak hanya menjadi murid yang setia, tetapi juga pemimpin yang berani dalam menyebarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Setelah kebangkitan Yesus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang memberi mereka kekuatan dan keberanian untuk melanjutkan pekerjaan yang Yesus mulai, mengajarkan dan membaptis banyak orang dan membentuk gereja awal. Bagaimana kita sendiri merespon panggilan Yesus? Masing-masing dari kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus dalam cara yang unik. Panggilan ini mungkin tidak selalu jelas atau mudah, namun dengan hati yang terbuka dan iman yang teguh, kita dapat menemukan jalan kita. Kita memulai dengan memahami ajaran dan teladan Yesus melalui doa, membaca kitab suci, dan refleksi. Kita bisa mendekatkan diri padanya dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang panggilannya. Kita juga harus berusaha untuk menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menunjukkan kasih, keadilan, dan kepedulian kepada sesama. Seperti para murid pertama, kita mungkin juga dipanggil untuk meninggalkan jala kita sendiri, yang bisa berarti melepaskan kebiasaan lama, ketakutan, atau apapun yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. Ini membutuhkan keberanian dan tekad, namun dengan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menemukan kekuatan yang diperlukan. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi dan pembawa kabar baik.
Dengan cara hidup kita dan berinteraksi dengan orang lain, kita dapat mencerminkan kasih dan kebenaran Yesus. Sikap dan tindakan kita dapat menjadi kesaksian yang kuat. Dengan bergabung dalam gereja dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama, kita dapat tumbuh dalam iman dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bersama-sama kita adalah anggota tubuh Kristus yang hidup, yang dipanggil untuk membawa dan menyalakan cahayanya demi keselamatan umat manusia. Marilah kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa kami, sekarang tak lagi penting bagi kami apakah Engkau telah memanggil kami atau tidak. Nyatanya kami telah beriman kepadamu melalui Yesus Kristus, dan itulah tanda kami telah dipanggil, dan kami pun telah menjawab panggilan Tuhan. Namun demikian, meninggalkan jala kami bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, bimbing dan bantulah segala usaha kami untuk tetap setia kepada panggilan kami. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.